Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya mau membahas tentang sejarahnya turunnya Al-Quran. Jadi sejarah turunnya Al-Quran adalah peristiwa nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, dimulai pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira, Mekah. Jadi Al-Quran secara terminologi adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ditulis disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dan bernilai ibadah ketika dibaca. Ada 3 tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama, dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Dalam tahap ini Al-Quran diturunkan secara lengkap ke Lauhul Mahfuz dalam cara dan waktu yang hanya diketahui oleh Allah. Lauhul Mahfuz adalah tempat catatan segala sesuatu yang telah ditentukan dan diputuskan oleh Allah. Tujuan tahap ini adalah untuk menunjukkan keagungan Al-Quran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tahap kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit bumi. Al-Quran kemudian diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, biasanya pada malam Lailatul Qadar. Proses ini bertujuan untuk memberitahu penghuni langit bahwa Al-Quran akan segera diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tahap yang ketiga ini adalah tahap wahyu Allah kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Malaikat Jibril menjadi perantara yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan kebutuhan dan hikmah yang dikehendaki Allah. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq 1-5. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi, yang menandai awal kenabian dan penyebaran agama Islam. Masalah utama dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah kekhawatiran akan kehilangannya ayat-ayat Al-Quran karena gugurnya banyak penghafal hafiz dalam perang Yamamah. Atau mengatasi ini, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dibukukan dalam mushaf yang kemudian dilaksanakan oleh Zaid bin Sabit di bawah perintah Abu Bakar dengan menginventarisasi ayat dari penghafalan sahabat dan catatan yang ditulis lainnya. Perang Yamamah yang menewaskan sekitar 700 penghafal Al-Quran, termasuk 70 sahabat ahli qiraah, dan Bi'ir Ma'unah, di mana 70 sahabat penghafal Al-Quran dibunuh secara tragis. Jadi apa sih fungsi utama Al-Quran? Yang pertama, hidayah. Petunjuk Al-Quran adalah petunjuk hidup untuk manusia, memberikan arahan yang jelas dan menjalankan kehidupan. Yang kedua, mau'idah atau pelajaran atau peringatan, berisi pengajaran dan peringatan bagi manusia agar hidup berkah, bahagia di dunia dan akhirat. Syifa, penyembuh, menjadi obat dalam penyembuh baik secara fisik maupun rohani bagi yang membacanya dan mengamalkan isinya. Rahmah atau rahmat, memberikan kasih sayang dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Furqan, menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram, serta yang lurus dan yang menyamping. Jadi sekian untuk penjelasan saya, mohon maaf mungkin ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.